Semenjak Mama meninggal, gak ada yang bisa menengahi kalau terjadi pertengkaran antara Papa, saya, Mas Anwar, dan Rena. Keluarga saya tercerai-berai, Har. Kita memang bisa menikah. Tapi alangkah bodohnya kita. Selagi kita masih punya kesempatan, kenapa kita nggak gunakan untuk berusaha menjaga keutuhan dan kebahagiaan keluarga kamu? Mas. Mas, hari ini saya kan mau belanja. Saya nggak tahu nih Mas, harus cari di mana setelan jas yang bagus sama sepatu yang bagus Mas. Mas kan lebih tahu. Kayak gini Mas, saya nggak pandai dandan. Di mana ya Mas? Emangnya untuk apa sih? Buat hari pernikahan saya Mas. Bisa kasih saran kan? Saya sih bisa saja ngasih saran agar penampilan kamu menjadi yang terbaik di mata Rini. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara kamu memikat hati bapaknya. Saya sudah bilang sama Rini Mas. Saya nggak mau buru-buru menikah kalau bukan bapaknya sendiri yang menjadi wali nikahnya. Kalau bapaknya ingin kami menikah setelah Rini selesai kuliahnya nanti, saya bersedia menunggu. Saya juga tahu diri Mas. Kalau Rini kuliah kedokteran, pasti bapaknya menaruh harapan besar padanya. Iya kan? Asal kamu tahu, bapaknya Rini itu benar-benar keras kepala. Tapi Rini berhasil meyakinkan bapaknya, Mas. Kamu percaya? Rini nggak pernah bohong. Dari mana kamu yakin kalau dia tidak pernah bohong? Mas Hari selalu berprasangka buruk soal Rini. Kenapa sih, Mas? Doni? Doni! Iya, Pak. Lihat dengan mata kamu. Lihat! Barang beginian kamu terima. Mau dianggap apa toko kita? Saya cuma minta, tolong bantu saya. Tenaga dan waktu saya ada batasnya. Tapi kalian tidak pernah membantu saya. Malah menjadi beban bagi saya. Apa itu namanya? Apa? Benalu, Lita, yang selalu menguras dan menggerogoti saya. Saya selalu memenuhi kebutuhan kalian. Gaji, tunjangan, bonus. Kalian bukannya berterima kasih, tapi malah menjarah habis. Kalian pikir saya ini apa? Sapi perahan? Saya bukan sapi perahan. Urus barang itu. Urus! Iya, Pak. Sorry, Adi. Hari ini benar-benar menyebalkan. Saya antar kamu belanja. Rin? Rin? Tadi pagi bapakmu nemuin saya. Dia meminta saya untuk menyerahkan cek ini. Papa ngomong apa? Dia nggak ngomong apa-apa. Dia hanya menyuruh saya untuk bilang bahwa piring yang kamu pecahkan adalah satu-satunya peninggalan dari almarhumah ibu kamu. Dia gak menyinggung soal pernikahan? Bapakmu bersikeras dengan sikapnya. Saya rasa kamu tidak bisa berharap banyak, Rin. Rin, mumpung masih ada waktu, coba kamu pertimbangkan lagi rencana pernikahan kamu. Gak mungkin, Nur. Saya sudah terlanjur. Saya cuma terpikir kalau sikap Papa bisa melunak, mungkin masih ada yang bisa diselamatkan.
Tapi kalau nanti pada saat saya menikah dan ternyata papa tidak datang, tidak mau menjadi wali nikah saya, kamu kembalikan lagi ini. Bukan ini yang saya butuhkan. Mas, model yang ini bagaimana, Mas? Bagus kan? Saya suka. Ya, ini cocok untuk kamu. Tapi kancingnya ya, mungkin harus lebih sederhana. Iya. Pak, saya pesan yang ini. Sama ya modelnya. Untuk dia, tolong diukur. Tapi kancingnya, Pak, kancingnya harus lebih sederhana. Kalau bisa satu warna. Ya, spotnya kamu geser ke kiri, Jo. Ya, kebanyakan, Jo, kebanyakan. Sekarang geser lagi ke kanan dikit. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan, Jo. Ya, cukup. Cukup. Kamu ngapain di situ, Jo? Minggir sana. Tujuh puluh lima, 95, 86. Mbak, Ya, Pak. saya mau lihat yang ini. Yang mana, Pak? Yang ini? Bukan. Yang ini? Yang ini. Oh, yang ini. Ya, silakan, Pak. Ya. Tiap hari masa motonya pot bunga, guci, gelas. Ya sekali-sekali saya dong Pak dapat giliran dipotret. Mana udah keringetan begini. Saya mah sekali jepret juga udah senang Pak. Wah. Kalau saya tahu Bapak hobi fotografi, saya punya banyak buku tentang fotografi, Pak. Saya dulu juga suka fotografi. Cuma biayanya mahal, Pak. Jadi kameranya saya jual buat biaya makan. Nur, kalau kedatangan kamu kemari disuruh Rini untuk membujuk saya. Dan kalau itu alasan kedatangan kamu, saya kasih tahu. Kedatangan kamu itu sia-sia. Pak, saya disuruh Rini untuk mengembalikan cek yang Bapak titipkan pada saya. Dia tidak butuh cek. Seperti yang saya sudah duga, Pak. Dia tidak butuh cek, tapi dia... Anak tidak tahu dia untung. Dikasih hati sedikit, dia sudah menginjak kepala bapaknya. Dia boleh tepuk dada, dia boleh unjuk gigi. Dia mau menunjukkan bahwa dia masih punya nyali. Dia tidak butuh bapaknya. Dia tidak bilang dia tidak butuh bapaknya. Yang dia bilang tuh dia tidak butuh cek, Pak. Bilang sama dia, bilang. Saya belum pernah dihina seperti ini. Dan yang menghina justru anak saya sendiri.
soal pernikahan, sebetulnya saya masih menimbang-nimbang. Tapi sekarang, biarpun dia menangis-nangis merangkak-rangkak menciumi kaki saya, jangan harap saya akan datang. Jasnya warna putih atau hitam sama-sama bagus, Mas. Iya. Nanti kita telepon aja. Ini ya. Mas, kelihatannya gelisah sekali. Apalagi semenjak saya akan menikah dengan Rini. Andi, berapa kali saya sudah bilang, saya cuma tidak ingin kamu dikecewakan oleh Rini. Tadinya saya juga berpikir begitu, Mas. Mas Haris pasti nggak rela kalau hati saya sampai terluka karena Rini. Tapi ketika di toko Mas tertarik untuk membeli boneka mainan, saya baru sadar. Di antara kita ada persoalan yang jauh lebih besar. Persoalan apa? Saya mohon maaf, Mas. Andi, kamu tidak salah apa-apa. Sejak kecil saya selalu menjadi beban Mas Haris. Begitu besar pengorbanan Mas hanya supaya jantung saya tetap berdenyut. Sampai-sampai Mas Haris melupakan kehidupan Mas Haris sendiri. Padahal Itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai kakak kamu. sementara Mas Haris belum merasakan kebahagiaan, saya justru akan menikah. Saya benar-benar nggak tahu diri. Andi, cukup. Saya merasa sedang bersenang-senang di atas penderitaan Mas Haris. Andi, Saya bersedia menunda pernikahan ini, Mas. nggak ada alasan kamu untuk menunda pernikahan itu. Kebahagiaan Mas Haris sudah lebih dari cukup sebagai alasan saya untuk menunda pernikahan ini, Mas. Saya bisa menunda pernikahan ini, Mas. Saya bisa menunggu, Mas. Sampai Mas mendapatkan gadis yang Mas cintai, menikah, dan merasakan kebahagiaan di rumah tangga. Dan saya yakin, Rini pasti juga mengerti hal ini, Mas. Kamu tahu apa yang membuat saya paling bahagia? Yaitu melihat kamu bahagia. Sekarang, apakah kamu bahagia menikah dengan Rini? Ya bahagia sekali, Mas. Kalau begitu saya juga ikut bahagia. Rasanya saya sudah tidak sabar lagi nunggu hari pernikahan kamu. Dan saya akan sangat kecewa sekali kalau pernikahan kamu itu ditunda. Kamu tentu tidak akan mengecewakan saya, kan? Sukma belum pulang ya? Sukma belum pulang, Riz. Biarkan saja. Loh, ibu sudah suruh dia nungguin kamu. Saya kan sudah bilang sama dia, kalau saya tidak datang, dia bisa ngambil inisiatif. Kamu ini gimana sih, Riz? Ini kan sudah malam. Dia kan perempuan, sendirian. Kasian dong malam-malam begini. Dia mesti naik apa coba? Dia kan bisa panggil taksi. Kalau dia punya inisiatif, dia bisa telepon saya di kantor atau di rumah. Terus pulang aja dia bikin susah. Nggak tahu orang kerja, capek. Emangnya saya ini apa? Haris? Ada apa lagi sih, Bu? Uang yang Ibu butuhkan untuk perkawinan Andi sudah saya transfer ke rekening Ibu.
Jadi kamu benar-benar tidak mau menjemput Sukma ya, Riz? Sukma itu kalau disuruh tunggu, pasti akan nunggu. Bukan salah saya. Saya tidak pernah menyuruh dia untuk menunggu. Bu, selama ini dia tidak pernah ada apa-apa. Dia bisa pulang dan pergi sendirian, tapi Ibu yang mempersoalkan. Yang sebenarnya masalahnya ini sangatlah sederhana. Sekarang, Sukma menjadi masalah semenjak ibu menyuruh saya untuk menjemput dan mengantar dia. Haris, ibu berniat menjodohkan kamu dengan Sukma. Sudah ibu bicarakan semua keinginan ibu ini pada Sukma. Ya, semuanya tergantung kamu, Riz. Haris? 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 Saya harus menjelaskan pada Sukma kalau semua ini cuma lelucon, omong kosong. Tapi apa kekurangan Sukma, Haris? Nggak ada. Lalu? Dia terlalu baik untuk saya. Cuman alasan itu. Kamu tidak suka sama dia ya? Haris, jawab dulu pertanyaan ibu. Setiap laki-laki normal pasti suka pada Sukma, Bu. Yang ibu tanya tuh kamu. Ibu nggak ngerti juga ya. Saya cuma mencintai Rini. Tapi Rini itu milik Andi. Lantas apa lagi yang ibu kehendaki dari saya? Dari kecil, ibu cuma memihak pada Andi. Carilah pengganti Rini. Kamu bisa memperoleh 100 perempuan yang lebih cantik daripada dia. Tapi Andi tidak. Kamu tidak mau ya mengalah sama adikmu. Kamu tidak mau berkorban untuk Andi. Apalagi yang harus saya korbankan? Saya tuh sudah rela tidak mengalami ibu dari anak saya sendiri. Saya dan Rini sudah mengalah untuk Andi. Dan saya tidak mau melibatkan orang yang tidak punya dosa apa-apa. Saya tidak ingin Sukma diseret-seret dalam persoalan ini. Maafkan saya, Mas. Kalau kamu belum selesai, teruskan aja. Sebenarnya latihan-latihannya sudah selesai dari tadi, Mas. Saya hanya mengisi waktu sambil menunggu Mas Haris datang. Sukma, ini terakhir kali saya menjemput kamu. Mulai besok, kembali seperti semula, seperti dulu. Kamu bisa pergi dan pulang sesuka kamu. Tidak tergantung dengan jadwal saya. Dan saya tidak punya beban untuk menjemput
dan mengantar kamu. Kamu ngerti kan? Satu lagi. Soal ibu, kamu nggak usah dengerin omongan ibu lah. Maksud saya, pembicaraan ibu soal hubungan kita. Kamu baik, menarik sekali. Dan saya yakin suatu saat kamu akan menemukan jodoh kamu. Bukan saya tidak suka sama kamu, Sukma, bukan. Tapi saya harap kamu mau mengerti bahwa hati saya sudah terlanjur sayang pada perempuan lain. Kamu ngerti kan? Kalau kamu meneruskan tarian kamu, silahkan. Saya jarang punya kesempatan untuk melihat tarian kamu. Kamu tidak keberatan kan? Kenapa? Apa pakai musik, Mas? Kamu suka yang mana? Bagi saya, kesunyian sama indahnya dengan musik, Mas. Pak, Bapak kok malah masih baca koran, Pak? Mau kemana kamu? Aduh, hari ini Nondrini kan menikah, Pak. Masa Bapak yang lupa? Akad nikahnya jam 10. Sekarang
Tuh, Pak, sudah hampir jam 8. Bapak masih belum siap-siap. Gini loh, Pak. Dari tadi saya mikir-mikir. Tapi nggak ketemu-temu. Maksud saya gini loh, Pak. Gimana cara nulis ucapan selamat buat non Rini, Pak? Mungkin Bapak bisa bantu saya. Nulis ucapan selamat apa susahnya sih? Tulis saja, selamat menikah, habis perkara. Kalau cuma gitu, saya juga bisa, Pak. Malah sering saya dapat undangan kawinan. Gak pernah saya tulis apa-apa. Cuma nama saya saja yang saya cantumkan di amplop. Tapi ini kan buat non Rini, Pak. Masa disamain sama yang lain? Kayak gitu nggak bisa, Pak. Mesti dilayanin, Pak. Tolong saya dong, Pak. Rini. Non Rini dan Mas Andi. Selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan bahagia selalu. Semoga bisa mengatasi setiap persoalan yang mungkin harus kamu hadapi. Sehingga ini menjadi perkawinan yang pertama sekaligus untuk yang terakhir kalinya. Tiba-tiba saya teringat waktu Rini masih kecil. Dia berumur 6 tahun, hari pertama dia masuk sekolah. Dia pulang terlambat karena disetrap gurunya. Dia bilang dia tidak salah karena rambutnya dijambak oleh temannya. Tapi dia balas jambak rambut temannya. Saya marah, saya bilang, kamu dan temanmu sama-sama salah. Dia balas nanya, kalau dua-duanya salah, siapa yang benar? Besoknya rambutnya dia gunting sendiri. Pendek sekali. Dia bilang supaya rambutnya tidak bisa dijambak oleh temannya lagi. Memang setelah itu rambutnya tidak pernah dijambak oleh temannya lagi. Tapi dia sering disetrap oleh gurunya karena dia yang menjambak rambut temannya. Saya merasa kejadian ini baru 2 atau 3 hari yang lalu. Semua tamu sudah pada datang. Tapi bapakmu belum kelihatan. Harus mulai gelisah. Apa perlu saya telepon? Atau saya akan suruh orang untuk menjemput bapakmu, ya? Gak usah. Biarkan saja. Kalau Papa nggak datang, saya akan jelaskan semuanya kepada tamu. Semuanya. Hari ini hari yang akan menentukan dalam perjalanan hidup saya, Nur. Mungkin masih ada yang bisa diselamatkan. Atau sekalian semuanya hancur dan tenggelam.
pengantin dari mana asalnya? Oh, yang satu dari Jawa Timur, yang satu dari Jawa Barat. Oh ya. Mungkin sebentar lagi pengantin siap, Pak. Oh ya. Kita memang agak mendadak semua ini. Kita tinggal menunggu tamu-tamunya aja. Ya, di sana, Pak. Terima kasih. Di sana. Mari, Pak. Ya, terima kasih. Silakan. Silakan. Silakan, Pak. Gimana, Pak, perjalanannya ke sini? Macet? Bapak asli dari mana? Asli Jakarta. Jakarta sini. Saya permisi dulu, Pak, ya. Oh iya, iya. Pak, Bapak mau berangkat jam berapa, Pak? Jo, kalau mau berangkat buruan. Gak usah pakai tanya. Baik, Pak. Baik. Rin, petugas catatan sipil sudah datang. Papa mestinya udah datang. Mungkin kena macet. Udah sama ya, Bu, kanan kirinya? Udah. Sama cantik. Bu, Bu. Sini. Saya adalah orang yang paling sakit hati menyaksikan pernikahan kamu dengan Andi. Kamu tahu kenapa? Karena saya terlalu mencintai kamu. Tapi jangan salah. Saya juga tidak ingin pernikahan ini gagal. Kita punya keinginan yang sama? Hampir seluruh hidup saya korbankan untuk Andi. Kalau bapak kamu mempermainkan Andi, kalau sesuatu terjadi sama Andi, saya tidak segan-segan untuk membunuh. Sekalipun saya harus membunuh bapak kamu. Kedengarannya seperti sebuah ancaman? Hei, saya tidak pernah main-main dengan ancaman saya. Kalau kamu membuat lecet papa saya, sedikit saja kamu buat lecet. Asal kamu tahu, nilai anatomi saya A. Dan saya tahu persis bagaimana menggunakan alat bedah. Tubuh kamu juga cukup ideal untuk dijadikan praktek anatomi? Kalau begitu semua tergantung bapak kamu. Kalau dia bikin ulah, maka akan banyak korban yang jatuh. Jangan khawatir. Ruang anatomi masih cukup mampu untuk menampung banyak mayat. Ibu, kita lanjutkan lagi. Ya, saya sendiri. Apa? Bagaimana? Oh, ya, saya segera ke sana. Ya, saya berangkat sekarang juga. Tidak lebih dari 10 menit. Ya.